Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, agar Allah memberikan kemudahan terhadap apa yang kita pelajari, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, kita sudah selesai berdoa. Oke. Sebelumnya, Bu Ainur absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, kita langsung aja masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dasar geografi, mulai dari pengertian sampai keterampilan dasar geografi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang KD 3.2, yaitu dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan juga SIG atau Sistem Informasi Geografi. Mungkin ada yang udah baca materinya tadi malam ya, silahkan dibuka buku paket kalian halaman 30. Oke, jadi materi kita hari ini adalah dasar-dasar pemetaan, PJ atau penginderaan jauh, dan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari dasar-dasar pemetaan, PJ, dan juga SIG? Jadi dengan belajar tentang ketiga hal ini, kita bukan cuma tahu apa itu pengertian peta, apa itu pengertian PJ atau penginderaan jauh, apa itu pengertian SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, lebih jauh lagi, dengan mempelajari ketiga hal ini, kita akan tahu manfaat atau aplikasi dari ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya ketika kalian mau pergi ke suatu tempat, tapi kalian belum tahu rute mana saja yang harus kalian lewati untuk sampai di tempat yang mau kalian tuju. Caranya gampang, sekarang teknologi canggih. Kalian bisa menggunakan smartphone kalian, buka Google Maps, lalu kalian ketikkan alamat tujuan kalian. Nah, Google Maps akan menunjukkan rute mana saja yang harus kalian lewati. Bahkan di situ juga tertera berapa waktu tempuhnya. Kalau misal naik motor, kira-kira berapa menit atau berapa jam. Begitu pula kalau naik mobil, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa menit atau berapa jam gitu ya. Nah, untuk yang pertama, langsung aja kita akan membahas dulu tentang dasar-dasar pemetaan atau pengetahuan dasar peta. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengetahuan dasar peta. Peta, mesti kalian udah pernah dengar ya, apa itu peta? Apa arti dari peta? Sebenarnya ada banyak pengertian dari para ahli terkait apa itu pengertian peta. Tapi di sini Bu Ainur coba tuliskan poin penting yang perlu kita ingat dari pengertian peta. Jadi peta adalah gambaran konvensional dari muka bumi, baik seluruh atau sebagian, yang ditampilkan pada bidang datar dan diperkecil dengan skala tertentu. Nah, dari pengertian ini, beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi terkait pengertian peta adalah bahwa peta itu merupakan gambaran konvensional. Ada yang tahu arti dari kata konvensional? Jadi konvensional itu menunjukkan suatu hal yang sudah disepakati secara umum. Kemudian perlu kita ingat juga bahwa yang digambarkan pada peta adalah kondisi muka bumi, baik itu keseluruhan atau hanya sebagian saja. Kemudian di mana peta itu digambarkan atau ditampilkan? Peta itu ditampilkan pada bidang datar.
Kemudian peta itu diperkecil dengan menggunakan skala tertentu karena kondisi muka bumi yang tidak memungkinkan jika digambar secara seperti real, seperti kondisi aslinya, maka harus diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Oke, yang kedua, setelah pengertian peta, kita akan membahas tentang unsur-unsur dari peta. Kira-kira unsur-unsur dari peta itu apa aja? Komponen yang harus ada pada suatu peta. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar peta yang ada di depan ini, mulai dari yang paling atas. Silakan dibaca salah satu, bisa coba dibaca. Ya, jadi di atas ini tertuliskan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini namanya apa? Ya, bagus. Namanya adalah judul peta. Jadi unsur yang pertama dan harus ada dalam suatu peta adalah judul peta. Tujuannya untuk apa? Kenapa judul peta itu harus ada? Judul peta ini untuk mencerminkan isi dari suatu peta. Setelah judul, kemudian ada apa lagi? Bisa kalian lihat. Setelah judul, ada skala. Ya, betul. Yang kedua adalah skala peta. Skala ini menunjukkan perbandingan antara jarak yang ada di lapangan atau jarak sebenarnya dengan jarak yang ada pada peta. Nah, skala bisa dituliskan dalam bentuk angka seperti yang ada di contoh tanda peta di depan ini. Ini skalanya adalah 1:5 juta atau bisa juga dituliskan dalam bentuk garis. Boleh dituliskan salah satunya atau bisa juga dituliskan keduanya seperti contoh yang ada di depan. Kemudian setelah skala, ada apa lagi? Ya, orientasi. Orientasi atau penanda arah. Ini untuk menunjukkan mana arah utara, selatan, barat, timur gitu ya. Ini bisa juga ditulis 4 seperti ini atau hanya ditulis cuma U gitu aja, cuma 1. Oke, setelah ada judul, skala, orientasi, yang keempat adalah ini, simbol dan legenda peta. Simbol dan legenda. Apa sih bedanya simbol dan legenda? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau simbol itu gambarnya, simbol itu tanda-tanda yang udah disepakati, tanda-tanda konvensional untuk mewakili keadaan muka bumi. Misalnya kalau bentuknya itu segitiga, itu untuk menunjukkan gunung gitu ya. Simbol itu sendiri ada 3, ada yang bentuknya titik, ada yang bentuknya garis, misalnya sungai, jalan, ada juga yang bentuknya area atau luasan, misalnya danau. Nah, kalau legenda ini adalah keterangan dari simbol. Jadi kalau simbol itu bentuk atau tandanya, gambarnya, kalau legenda itu adalah keterangan dari tanda tersebut gitu ya. Kemudian unsur yang kelima, ada apa lagi? Ya, insert peta. Ini tujuannya untuk apa? Jadi insert peta ini dibutuhkan untuk menggambarkan suatu wilayah yang dianggap penting atau informasi yang dianggap penting dalam peta tapi nggak kelihatan gitu. Jadi buat nge-zoom in informasi penting yang ada di dalam peta. Misalnya kalau di contoh ini, insertnya salah satunya yaitu batas laut teritorial antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Informasi ini dianggap penting, tapi di sini kan nggak kelihatan banget ya, makanya harus dibuat insert. Kemudian yang keenam, setelah insert ada garis astronomis. Garis astronomis. Ini adalah garis warna biru pada peta yang menunjukkan posisi lintang dan bujur. Kemudian ada garis tepi. Garis tepi ini berfungsi untuk agar gambar petanya itu ada di tengah-tengah gitu ya, biar rapi. Kemudian yang terakhir ada tahun pembuatan dan juga sumber peta. Misalnya kalau di contoh ini, peta ini dibuat atau diproduksi oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Tahun pembuatannya adalah tahun 2015. Nah, dari apa yang Bu Ainur sampaikan tadi, kira-kira ada yang masih belum jelas atau perlu ditanyakan?
Udah jelas semua ya? Kalau udah jelas, silahkan kalian buka buku kalian halaman 40, itu ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan, waktunya 15 menit, setelah itu kita bahas bersama-sama. Ya, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, jangan lupa dibaca bukunya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Oke, Mbak Indri minta maaf kalau misal ada kesalahan kata maupun tindakan selama menyampaikan materi pelajaran hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.